Kawasan budidaya dan lindung adalah dua konsep yang berbeda tetapi saling terkait dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Kawasan budidaya adalah area yang digunakan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kegiatan produksi lainnya. Menurut ahli pertanian, kawasan budidaya harus dikelola dengan baik untuk memastikan produktivitas dan keberlanjutan sumber daya alam. Sementara itu, kawasan lindung adalah area yang dilindungi karena memiliki nilai ekologi, keanekaragaman hayati, atau keindahan alam yang tinggi. Menurut ahli lingkungan, kawasan lindung harus dijaga dan dikelola dengan baik untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Sejarah kawasan budidaya dan lindung bermula dari kesadaran manusia tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Konsep ini telah ada sejak zaman kuno, tetapi perkembangannya semakin pesat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penemu konsep kawasan budidaya dan lindung tidak bisa ditentukan secara pasti karena konsep ini berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Namun, banyak ahli dan tokoh yang berkontribusi dalam pengembangan konsep ini, seperti Aldo Leopold, seorang ahli ekologi dari Amerika Serikat yang dikenal sebagai Bapak Konservasi Modern. Perkembangan kawasan budidaya dan lindung sampai sekarang ditandai dengan semakin banyaknya area yang ditetapkan sebagai kawasan budidaya dan lindung, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Di Indonesia, misalnya, ada banyak desa dan wilayah yang menerapkan konsep ini, seperti Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur, Taman Nasional Ujung Kulon di Banten, dan lain-lain. Namun, tantangan dalam pengelolaan kawasan budidaya dan lindung masih ada, seperti konflik antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan, perubahan iklim, dan lain-lain. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya terus-menerus untuk memastikan keberlanjutan kawasan budidaya dan lindung. Kawasan rawan bencana adalah wilayah yang rentan terhadap terjadinya bencana alam atau bencana yang disebabkan oleh faktor manusia. Menurut ahli risiko bencana, kawasan rawan bencana adalah wilayah yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana dan memiliki potensi kerugian yang besar. Sejarah konsep kawasan rawan bencana dapat ditelusuri sejak manusia pertama kali mengalami bencana alam. Namun, pemahaman dan penanganan terhadap kawasan rawan bencana secara sistematis mulai berkembang pada abad ke-20 dengan adanya penelitian dan pengembangan ilmu bencana. Perkembangan pemahaman dan penanganan kawasan rawan bencana terus berlangsung seiring dengan peningkatan pengetahuan dan teknologi. Dalam beberapa dekade terakhir, konsep kawasan rawan bencana telah berkembang dari sekadar identifikasi wilayah yang rentan menjadi konsep yang lebih holistik yang mencakup mitigasi bencana, penanganan darurat, dan pemulihan pasca bencana. Berbagai desa dan wilayah di dunia menerapkan konsep kawasan rawan bencana, terutama di wilayah yang sering mengalami bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau letusan gunung berapi. Contohnya adalah desa-desa di wilayah Ring of Fire di Pasifik yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi. Di Indonesia, wilayah-wilayah seperti Aceh, Nias, dan Palu merupakan contoh kawasan rawan bencana yang pernah mengalami bencana alam yang signifikan.